Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasbia dengan NIM 19619. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dengan 6 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan tentang elemen SIG dalam dunia nyata. Kedua, apa yang dimaksud dengan data spasial? 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan data vektor dan data raster. 4, jelaskan contoh model data vektor. 5, apa yang dimaksud dengan model data non-spasial atau atribut. Serta 6, adalah jelaskan hubungan antara data atribut dan data spasial pada slide nomor 16. SIG dalam dunia nyata, di mana pada permukaan bumi sebagai dunia nyata memiliki gambaran yang sangat kompleks, meliputi beraneka ragam vegetasi atau jenis tumbuhan, dan memiliki keadaan alam seperti gunung, sungai, danau, hutan, perkebunan, dan lain-lain, serta terdapat berbagai macam jenis bangunan dengan infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, bendungan, jembatan, dan bandara. Nah, untuk memvisualisasikan gambar-gambar tersebut yang terdapat pada permukaan bumi, maka dibutuhkanlah sebuah gambaran atau yang mewakili keadaan nyata pada permukaan bumi. Nah, sistem informasi geografis berfungsi untuk menampilkan atau sebagai visualisasi gambar dari penampakan permukaan bumi. Selanjutnya, di sini merupakan elemen SIG di dunia nyata. Nah, pada slide ini kita bisa lihat informasi lokal, informasi atribut atau tabel suatu bangunan, yaitu kampus dengan alamat dan jumlah fakultas. Nah, model data SIG terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial atau atribut. Apa itu data spasial? Nah, data spasial itu merupakan gambaran nyata dari suatu wilayah yang terdapat pada permukaan bumi. Nah, data spasial ini menyimpan kenampakan permukaan bumi berupa jalan, sungai, pemukiman, dan jenis penggunaan tanah. Untuk model data spasial dibedakan menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Nah, apa itu data raster dan data vektor? Yaitu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, seperti yang kita lihat pada slide ini merupakan gambaran perbedaan antara data raster dan data vektor, di mana data vektor itu menampilkan gambaran secara real. Sementara untuk data raster menampilkan gambaran dalam bentuk kotak atau grid dengan pixel elemen yang mewakili titik koordinat X dan Y pada penampakan gambar suatu wilayah. Nah, kita jelaskan apa itu model data vektor. Nah, model data vektor adalah model data yang diwakili dengan simbol-simbol berupa fitur titik, garis, area dengan yang tersimpan dalam koordinat tertentu, di mana pada titik koordinatnya disimbolkan dalam X dan Y, itu untuk rumah, untuk bangunan seperti kantor, pasar, supermarket, sekolah, dan lain-lain. Nah, sementara garis line itu titik koordinatnya dalam bentuk X1, Y1 serta X2, Y2 yang memiliki panjang dan tidak memiliki luas. Nah, ini cocok untuk penggunaan jalan, sungai, pipa, serta listrik. Untuk area poligon, dia memiliki panjang dan luas, di mana ini menunjukkan penggambaran untuk batas wilayah, pulau, bangunan yang luas. Nah, untuk contoh model data vektor dapat Anda lihat pada gambaran slide ini, di mana data vektor itu ditampilkan dalam bentuk titik-titik koordinat, di mana pada gambaran pertama itu titik koordinat untuk bangunan elemen rumah dengan data raster di dunia nyata ditampilkan dalam bentuk grid, yaitu white dan black untuk menampilkan data raster di dunia nyata. Nah, apa yang disebut dengan model data raster? Nah, model data raster itu merupakan data sederhana yang tersimpan dalam kotak-kotak grid yang mempunyai sebuah bidang yang diposisikan dalam baris X dan Y. Nah, untuk contohnya adalah gambaran scan atau gambar digital yang itu berupa BMP, JPG, TIFF, dan untuk citra satelit digital yaitu Landsat, Spot 5, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh model data raster seperti pada slide berikut. Nah, perbedaan data raster dan data vektor bisa Anda lihat lagi pada slide ini. Ini menampilkan perbedaan antara kedua data tersebut. Lanjut.
Nah, ini lebih jelasnya perbedaan data raster dan data vektor. Kita lihat dari vektor image-nya, di mana vektor image untuk bagian data raster itu dia menampilkan data secara titik-titik poin dengan gambaran wilayah atau pembagian dari titik A, B, C, serta beberapa wilayah. Sementara untuk raster image itu digambarkan dalam vektor atau digambarkan dalam bentuk grid atau kotak-kotak. Selanjutnya kita jelaskan untuk pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan data non-spasial atau atribut, di mana data non-spasial atau atribut ini terpisah dengan data spasial, karena pada data atribut ini menyimpan informasi yang terhubung dengan data spasial. Nah, informasi ini berupa tabel-tabel pada setiap atribut titik, garis, serta area. Nah, penyimpanan data atribut titik diimplementasikan pada contoh gambar slide berikut. Nah, seperti Anda bisa lihat, titik 1, 2, dan 3 memiliki informasi yang berbeda, di mana tabel atribut titik ini menampilkan informasi yang terdapat pada gambaran wilayah sebagai contoh titik 1, 2, dan 3. Nah, untuk menjawab pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana hubungan antara data atribut dan data spasial. Nah, seperti Anda bisa lihat, di sini data spasial sebagai gambaran peta atau suatu wilayah, sementara untuk data atribut atau tabel informasi adalah tabel yang menginformasikan dari data spasial tersebut. Nah, mulai dari titik, wilayah, titik, garis, serta poligon atau wilayah tersebut. Nah, data spasial ini merupakan gambaran yang diinformasikan untuk bagi audiens untuk melihat gambaran suatu wilayah, sementara atribut itu dia berisikan informasi-informasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Salah satu contohnya adalah garis yang kuning ini menunjukkan daerah bagian Kolaka Utara dengan keterangan sebagai kabupaten. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, data spasial sebagai peta atau gambaran yang disimbolkan dalam titik, garis, serta poligon. Sementara untuk data atribut adalah tabel yang data yang terhubungan dengan data spasial yang gunanya fungsinya adalah untuk menampilkan informasi dari data spasial tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.